Sebelum aku dan adik kelas Reno diculik bersama, aku nggak pernah menyangka bisa kalah dari gadis kecil ini. Reno. Pak Reno, kau datang tepat waktu. Ayo main dulu. Aturannya sederhana. Angka genap, ku lepaskan tunanganmu. Angka ganjil, ku lepaskan gadismu ini. Ayo. Enggak! Reno, tolong aku. Kayaknya memang nasib tunanganmu yang... Tunggu dulu. Tadi tanganku licin, nggak sengaja menjatuhkan dadunya ke lantai. Itu nggak dihitung. Baiklah. Kalau gitu kau bersujud 3 kali padaku. Ku kasih kesempatan baru buat memilih. Reno, Baik, aku bersujud. Aku lihat teman perempuan yang dibawa Pak Reno mengikutinya terus seharian. Takutnya nanti bakal punya niat lain. nggak mungkin. Kau pikirnya terlalu jauh. Reno, kita dari kecil bersama selama 10 tahun penuh. Dulu aku pikir nggak ada yang bisa mengganggu hubungan kita. Kak Laura. Maaf. Impian Sylvia itu jadi desainer perhiasan. Kalau tangannya terluka, dia nggak bisa terima. Nanti di hari pernikahan, harus memainkan lagu pernikahan impian. Memangnya aku bisa terima? Kalau dari dulu kuat, terluka juga nggak bakal bilang sakit. Aku yakin kau bisa. Aku hamil! Reno, aku hamil! Kak Laura, tadi pagi aku melihat kau makan obat. Kalau hamil nggak boleh makan obat. Laura, kau membohongiku. Aku nggak bohong. Gak usah kamu ragu segitu parahnya sampai memakai anak buat berbohong. Bukan gitu. Itu... Aku sudah berhenti, orangnya masih ditahan. Sebenarnya itu tablet lutein buat jaga kandungan. Reno, Pak Reno tega juga ya. Wanita yang sudah ikut sama kau 10 tahun dibuang gitu saja. Kalau gitu kau dengarkan baik-baik. Aku nggak percaya kau beneran nggak peduli. Jangan. Kau mau ngapain? Sekretaris Laura. Ayo mulai. Jangan. Aku nggak mau. Jangan. Tahan dia. Jangan. Sakit nggak? Pria yang sudah kau bantu bertahun-tahun, di hatinya nggak ada tempatmu sama sekali. Reno, Pak Dewa, makasih buat proyek ini. Baik, aku minum ya. Minum lagi. Aku bersumpah buat Anda. Kau nggak apa-apa. Polisi, jangan bergerak. Di sini, berhenti. Doctor! Ambulance! Reno, Sylvia pingsan! Reno. Berikanlah burung bangau kertasnya padaku. Bang banget. Kak Laura, aku mau. Kak Laura, Aku mau. Kakak sayang, berikanlah burung bangau kertasnya padaku. Kau asal bicara apa?
Aku nggak asal bicara. Kakak sayang, aku pasti bakal menikahimu. Kakak sayang, aku salah. Kau ngapain? Laura, Lepaskan aku. kau ikut sama aku bakal kasih kau hidup yang enak. Ayo sini. Lepaskan aku. Lepaskan. Reno. Nggak apa-apa, nggak bakal mati. Nggak apa-apa. Kakak sayang, mau menangis juga tangisi aku saja. Ngapain menangisi dia? Ayo pergi dari sini. Pergi dari sini? Ya, Percaya padaku, kakak sayang. Aku pasti bisa bikin kau bahagia. Reno dan Laura menyisakan cinta abadi. Laura, CH itu hadiah dari aku buat kau. Mulai sekarang jadi sekretaris utamaku ya. Kita sama-sama bikin grup CH jadi semakin besar dan sukses. Mati demi cinta, jadi hantu juga tetap keren. Laura, aku rela jadi pengagum seumur hidupku. Reno, Tapi, kehidupan selanjutnya saja. Kak Laura, kau sudah sadar? Kak Laura, kau sudah sadar? di mana Pak Reno? Pak Reno lagi menemani sekretaris Sylvia. Sekretaris? Pak Reno bilang, Kak Laura cedera, nggak bisa bekerja lagi. Posisi sekretaris utama diambil alih sama Sylvia. Buka WhatsApp, cari grup yang namanya Ekor Kecil. Bantu aku keluarkan Reno dari grup itu. Sudah Kak Laura. Kemarin jemput aku. Kak Laura, kayaknya obat biusnya mulai bekerja. Laura harus pergi dia. Ada apa sebenarnya, Kami pergi karena Kak Laura. Apa ada hubungannya sama Reno si bajingan itu? Kau harus memperlakukan dia baik-baik. Apa dia bikin Kak Laura marah lagi? Laura bisa jadi jaga dirimu baik-baik. Aku bisa kalian di Jangan sudah kuduga dia nggak bisa diandalkan. Aku sudah pesan penerbangan malam ini. Sekarang dalam perjalanan ke bandara. Baik, aku sudah nggak sibuk lagi. Besok aku berangkat. Baik. Kak Laura, kalau nanti Reno nggak baik sama kau, kau harus bilang sama aku bakal menjemputmu. Laura, aku juga. Sudah. Nggak bisa, kau harus janji padaku. Aku sudah tahu. Untung saja ada kalian selalu di sisiku. Aku nggak mau menikah sama Reno lagi. Kemana saja boleh, pokoknya aku nggak mau di Kota Bahari lagi. Laura, aku sudah sampai di bandara. Tunggu aku menjemputmu. Laura, tunggu aku, malam ini aku tiba. Bukannya kau berangkat besok? Sialan, tiket malam ini sudah habis. Aku beli dengan harga mahal. Kak Laura, tunggu aku. Kalian nggak usah buru-buru ke sini. Di sini masih ada beberapa hal yang perlu kuurus. Setengah bulan lagi aku kabari kalian buat menjemputku. Davin, Ari, batalkan tiket pesawat kalian. Baik, aku tahu. Aku tunggu kabarmu. Baik, aku turuti perkataan Kak Laura. Setelah semua beres, ingat hubungi aku langsung. Aku juga Kak Laura. Kalau memang Reno yang sudah menyakitimu, aku bakal bikin dia rasakan akibatnya. Sialan, anak itu cari mati. Setengah bulan, Reno. Waktu itu sudah cukup buat mengurus pembagian harta di antara kita. Gimana pun kita tumbuh bersama, kita pisah baik-baik saja. Laura, gimana perasaanmu? Aku sengaja ke kawasan kampus buat beli ini. Bukannya dulu kau selalu mengantri buat beli ini? Laura, kenapa kau cuma makan ini? Aku memang suka makan ini. Baiklah. Ada apa? Nggak ada, pesan nggak berguna saja. Reno,
kau beneran kira aku suka makan roti lapis hambar kayak gini? Aku sudah berkorban begitu banyak buat kau. Apa kau beneran gak tahu sama sekali? Laura, jangan merajuk. Kau tahu jelas aku nggak punya pilihan waktu itu. Keluarga Sylvia kurang mampu. Kedua orang tuanya sakit. Kalau dia sampai kenapa-kenapa, aku benar-benar susah buat menjelaskan pada keluarganya. Jadi aku pantas menerima semua siksaan ini sampai diusir dari perusahaan sama kau? Di kantor nggak bisa nggak ada sekretaris. Kau lagi cedera. Aku juga nggak ada cara baru suruh Sylvia menggantikanmu. Kalau gitu setelah aku sembuh nanti, apa kau yakin bisa mengembalikan posisiku di kantor? Laura, padahal kau sudah punya tabungan banyak banget. Apa kau harus berebut gaji ini sama Sylvia? Apa kau tahu sekarang berapa banyak orang ingin hidup santai? Aku membiarkan kau hidup nyaman lebih cepat? Memangnya salah? Baik, aku setuju. Kalau nggak ada urusan lain, kau pulang saja. Setengah bulan lagi. Pokoknya setengah bulan lagi aku bakal pergi. Baik itu posisi sekretaris atau posisi CEO, sudah nggak ada urusan sama aku. Sudah kuduga, Laura bukan orang yang perhitungan. Sebenarnya aku kemari masih ada satu hal lagi. Ada majalah yang memotret aku sama Sylvia. Sekarang warganet menyerang Sylvia, bilang dia mengganggu hubungan kita. Bahkan ada yang tulis status memarahinya. Jadi aku sudah umumkan ke publik kalau kau bukan tunanganku. Tapi bulan depan kita bakal menikah. Penyedia layanan pernikahan juga sudah menyiapkan semuanya. Undangan juga bakal segera dikirim. Kau mau gimana menjelaskannya? Nggak perlu dijelaskan. Pernikahan tetap berjalan, cuma ganti pengantin saja. Aku berencana menikahi Sylvia dulu, tapi semua ini sementara saja. Tunggu masalahnya reda, aku bakal menceraikan Sylvia, lalu menikahimu. Sekarang kau cuma perlu fokus pada pemulihanmu. Terus, tunggu aku kembali dengan sabar. Aku tahu hal ini nggak adil banget buat kau. Aku juga nggak mau Sylvia terluka. Dia nggak punya siapa-siapa. Aku benar-benar nggak mau dia terus terkena tekanan warganet lagi. Sylvia di kampung wartawan. Aku harus menjemputnya. Kau tenang sedikit, istirahat baik-baik. Lain kali aku datang lagi. Gelasnya, aku bakal beli yang baru buat kau. Reno, gelas yang pecah bisa diganti sama yang baru. Hati yang hancur nggak bisa disatukan kembali. Aku juga nggak mau kau lagi. Kak Laura, maaf, aku salah. Kalau waktu itu Reno nggak memilih aku, tapi memilih kau, kau pasti nggak bakal terluka separah ini. Maaf. Minggir. Kalian lagi ngapain? Reno. Laura, Sylvia sudah merasa bersalah banget. Kenapa kau masih nggak mau memaafkan dia? Memangnya aku menyentuhnya? Aku lihat sendiri, kau masih mau mengelak. Sylvia, tadi dia gimana mendorong kau? Kau dorong balik saja. Kayaknya nggak baik, aku nggak berani. Aku yang tanggung jawab, nggak usah takut. Reno, aku beneran nggak dorong kuat-kuat. Aku tahu, aku percaya padamu. Kau begitu lembut dan penakut, mana mungkin punya tenaga sekuat itu. Reno. Cuma satu saja. Kalau sudah selesai acting, pulang saja sendiri. Reno. Kak Laura, kau sudah sadar? Kenapa kau menangis? Kak Laura, kau terpeleset lalu jatuh.
Demam tinggi sampai 40 derajat. Aku telepon Pak Reno buat mengabari kondisimu. Tapi dia malah bilang suruh Anda jangan pakai trik kayak gini lagi. Soalnya cuma bakal bikin dia tambah muak. Bahkan waktu konferensi pers, wartawan tanya saat Anda diculik. Sempat dilecehkan atau enggak? Dia malah mengiyakan. Sekarang di mana-mana orang bilang Anda nggak bersih lagi. Lalu bilang pantas saja Pak Reno memecat Anda dan memilih Sylvia. Tolong bantu aku hubungi situs siaran langsung. Bilang aku mau melakukan siaran langsung. Suruh mereka arahkan penonton padaku. Urus sekarang. Baik, segera aku urus. Reno, tadinya aku mau berpisah baik-baik sama kau. Tapi kau malah memaksa aku sampai tahap ini. Lepaskan aku! Kalian ngapain? Lepaskan dia! Kalian ngapain? Lepaskan dia! Bawa mereka berdua ke teras atap. Baik. Lepaskan aku! Reno! Laura, semua yang terjadi hari ini gara-gara kau. Aku harus bikin kau mengerti apa yang bakal diterima oleh orang sekitarmu karena keras kepalamu. Kau mau ngapain? Jangan! Berhenti! Mira! Jangan! Berhenti! Lira, Jangan! Reno, kalau ada masalah, hadapi aku saja. Berhenti! Reno, aku mohon padamu, aku mohon lepaskan dia. Lepaskan dia juga bisa saja, asal kau berlutut di depanku. Kenapa? Nggak mau. Nggak apa-apa, aku nggak memaksa. Berhenti. Baik. Aku bakal berlutut. Kak Laura, jangan. Reno, kau brengsek. Kak Laura begitu menjaga harga dirinya, selalu orang lain yang merendah di depannya. Beraninya kau suruh dia berlutut? Kau bukan manusia. Reno, aku mohon padamu, tolong lepaskan dia. Sekarang sudah bisa mendengarkan ucapanku dengan tenang, kan? Sekarang di luar sana banyak yang membelamu mati-matian, merasa Sylvia nggak cocok sama aku. Jadi, sekarang aku butuh kau buat mengakui semua gosip itu. Jangan coba klarifikasi atau membantah. Yang kedua, fokus pada pemulihanmu. Jangan bertingkah lagi. 3 hari lagi, aku masih butuh kau hadir di jamuan tahunan perusahaan. Saat acara, aku butuh kau mengucapkan selamat di depan karyawan dan media. Buat aku sama Sylvia. Paham, kan? Tada! Biar ku bantu. Hari ini baik banget. Kau nggak usah pura-pura kasihan. Sylvia memang terlahir lemah lembut, beda sama kau. Kau meniru semua tentangnya, cuma bikin aku semakin muak sama kau. Awalnya aku berencana menukar posisimu sama Sylvia 2 bulan lagi. Tapi kayaknya, kau masih perlu waktu buat menenangkan diri. Kalau gitu tahun depan saja. Halo, Sylvia. Baik. Besok aku langsung hubungi butik Bridal, aku bakal ganti foto pernikahan secepatnya. Kenapa raut wajahku nggak bagus? Kedinginan ya? Pakaikan saja pada Sylvia. Terserah kau. Kau nggak apa-apa nih kan? Kak Laura, maaf. kau nggak perlu minta maaf sama aku. Sekarang kau pulang dan istirahat baik-baik. Mulai sekarang nggak usah ke kantor lagi. Beberapa hari lagi bakal ku antar kau pergi. Mulai sekarang kau adik kandungku. Terus kau gimana? Dia mungkin sudah lama lupa. Trik kotor di dunia bisnis itu nggak terhitung jumlahnya. Dan aku sudah dari dulu terbiasa bawa alat rekam kemana saja. Cuman nggak disangka
Cara ini suatu hari ternyata bakal terpakai pada Reno. Besok aku bakal transfer uang buat kau. Kau pulang dan tunggu di kampung halaman, jangan keluyuran. Tunggu orang suruhanku menjemputmu. Kak Laura, terus kau gimana? Aku masih perlu tinggal di rumah sakit 2 hari. Enggak, gimana kalau kita pergi bersama saja? Kita pergi sekarang. Kau lupa ya, Reno masih menunggu aku menghadiri konferensi pers. Lagian, tanganku masih perlu diobati. Kau beneran mau pergi? Kalau memang dia mau aku jadi saksi cinta dia sama Sylvia, aku pergi saja. Sekalian, biar aku bisa menyerah sepenuhnya. Kak Laura. Halo Kak Laura. Semuanya, hari ini senang banget bisa mengumumkan kabar baik di jamuan tahunan perusahaan. Aku dan Sylvia bakal segera menikah. Astaga, ternyata Pak Reno pacaran sama Sylvia. Aku tahu, mungkin semuanya ada salah paham antara aku sama mantan sekretaris utama. Di sini aku mau klarifikasi bahwa hubunganku dan Nona Laura cuma sekedar adik kakak saja. Semoga kelak semuanya nggak menyebarkan gosip yang mengganggu hubungan aku sama Sylvia. Tentu saja, pesta pernikahan akhir bulan bakal mengundang semuanya juga. Kak Laura, bukannya kau mau memberi kami ucapan selamat? Semoga kalian langgeng sampai tua, cepat dapat momongan. Bukannya dia dan Pak Reno pacaran lama banget? Kecilkan suaramu, dia masih di sana. Sebenarnya aku tahu kenapa. Beberapa waktu lalu, kayaknya dia diculik, sempat dilecehkan bergilir oleh penculik, sudah nggak bersih lagi. Pantas saja. Laura, kenapa buru-buru banget perginya? Hari ini hari bahagia aku sama Reno. Kau nggak tinggal buat minum alkohol? Kata dokter aku nggak boleh minum alkohol. Laura, kau tahu nggak? Reno sudah lama nggak suka sama kau. Dia bilang sama aku, kau itu tua dan nggak peka. Keluar sama kau cuma bikin malu. Dia juga bilang, setiap kali berhubungan sama kau, dia merasa badanmu bau amis. Minggir, aku nggak mau. Laura, hari ini aku bakal bikin kau melihat realita. Laura, kau ngapain? Laura, kau ngapain? Reno, aku cuma mau mengajak Kak Laura buat minum, dia langsung... Laura, kau memang nggak pernah kapok ya? Aku bawa dia ke kamar jenazah. Biarkan dia di sana semalam, biar dia sadar. Reno, kau nggak boleh kayak gitu sama aku. Ini ulahmu sendiri. Ayo kita pergi. Reno, lepaskan aku. Reno. Lepaskan aku. Reno, cepat keluarkan aku. Buka pintunya, Reno. Reno. Ibu. 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 Reno, cepat keluarkan aku. Reno. Reno. Cepat keluarkan aku. Kau nggak boleh kayak gini sama aku. Reno, keluarkan aku. Tidak. Tidak.
Baik, ikut kau saja. Kenapa kau jadi kayak gini? Reno, kau benar-benar bikin aku merasa jijik. Jangan asal bicara karena kesal, biar ku bawa kau obati luka dulu. Nggak usah. Kamu nggak mau lagi? Nggak mau lagi. Baik. Buat kau saja. Ingat ucapanmu hari ini. Jangan sampai menyesal. Baik. Aku sudah ingat. Pengacara, soal pembagian harta antara aku sama Reno masih butuh berapa hari lagi? Baru-baru ini, CEO Grup CH Reno menghabiskan puluhan miliar membeli kalung permata dari pelelangan buat pujaan hati demi menyenangkan hatinya. Konon, kalung permata ini punya sejarah panjang. Bukannya dari dulu kau ingin ini buat kau. Sial banget. Sudah dibeli baru tahu ternyata pemilik sebelumnya yang pernah pakai kalung itu penyakitan. Nggak sampai 30 tahun sudah mati. Aku nggak ingin berumur pendek. Untung saja Kak Reno menyayangiku. Dia sudah janji mau membelikanku yang baru. Nggak kayak orang gila itu. Cuma bisa pungut yang sudah kubuang. Sudah kuduga, kau mana ada alasan buat merendah di depanku? Butuh 4 hari lagi. 4 hari? Tunggu 4 hari lagi. 4 hari terakhir. Aku akhirnya bisa pergi dari kota yang penuh luka ini. Laura, sudah kuperingatkan kau dari awal biar nggak macam-macam. Setelah masalah ini selesai, aku pasti bakal menebusnya padamu. Tapi kau gimana? Ah! Lepaskan! 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 Kak Laura, kalau ada apa-apa, hadapi aku saja. Aku mohon, lepaskan keluargaku, ya? Beraninya menyuruh orang ke rumah orang tua Sylvia buat bentangkan spanduk, bilang mereka punya anak perempuan pelakor. Kau benar-benar bikin aku kecewa. Kak Reno, ibuku terkejut sampai penyakit jantungnya kambuh. Kalau Kak Laura mengganggu mereka lagi, harus gimana? Kalau memang nggak mengerti aturan, belajar saja di Klub Velvet. Hubungi Radit, jaga dia baik-baik. Siap. Beliau pergi. Reno! Reno! Jangan mendekat! Kalian ngapain? Jangan mendekat! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Reno! Kok nggak bisa kayak gini sama aku? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Kak Reno, ibuku mimpi buruk lagi. Cepat temani aku menjenguknya. Antarkan ke sana. 3 hari lagi ku jemput.
Kau ngapain? Maaf banget ya. Adik, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kan? Lepaskan aku. Dasar mesum. Wanita jelang. Nggak tahu diuntung ya. Lepaskan aku. Udah sampai klub Velvet masih nggak tahu aturan. Ya aku ajari kau baik-baik. Kakak, kenapa mainnya jadi nggak senang gini? Anak baru nggak mengerti. Maaf ya. Ini saja, minuman hari ini. Semuanya gratis. Bangun. Kakak semua, lanjutkan ya. Jangan sampai suasana hati terganggu. Beraninya memukulku. Sudahlah, Kak Sylvia sudah pesan. Yang penting siksa saja dia. Dia berulah gini. Pak Aldo pasti nggak bakal memaafkannya. Sekretaris Laura, keadaan sudah berubah. Kau harus tahu diri. Kalau enggak, kelak cuma bakal menderita. Kau berlutut saja di sini baik-baik. Buat introspeksi. Apalagi yang ditunda? Masih mau berlutut semalaman? Cepat buang minuman buat kedua kakak. Kalau gitu para kakak silakan menikmati. Ada apa-apa panggil saja aku. Baik. Nona cantik. Yang ini kutraktir kau. Ada obat. Maaf, aku ganti baju dulu. Nona cantik, belum ganti baju ya. Pinggir kau. Jangan cuek gitu. Jangan mendekat. Kalau mau mati, coba saja. Kita lihat nyawa siapa lebih berharga. Nona cantik, aku cuma bercanda sama kau. Jangan emosi. Pergi. Pergi sana. Wanita jelang. Lepaskan aku. Jangan nggak tahu diuntung. Ya aku ajari kau baik-baik. Kau berlutut di sini baik-baik. Pak Radit, Pak Reno bilang mau menemani sekretaris Sylvia nonton musikal. Suruh aku mengantar kau kembali ke villa. Laura, jangan salahkan aku. Aku punya utang budi sama Reno. Aku cuma bisa menurut. Laura, utang budi sama Reno sudah kulunasi. Kalau kau nggak mau tinggal di sini lagi, kau bisa ikut denganku. nggak usah. Dasar bucin.
Boleh nggak? Iya boleh. Mulai sekarang ini rumah kita sudah berubah. Nona Laura, pembagian harta antara kau dan Pak Reno sudah selesai. Nanti aku bakal berjuang keras cari duit biar bisa membelikan kau perabotan yang bagus. Belum diganti ya? Laura, perusahaan baru berdiri, sementara cuma bisa memberimu seadanya. Kayak gini sudah cukup. Beneran. Reno, kita sudah berakhir. Pergi ke Club Velvet. 3 hari sudah berlalu, pergi jemput Laura. Baik. Kak Reno, temanku kasih aku 2 tiket musikal. Temani aku nonton ya. Kak Reno, dari kecil aku nggak pernah nonton musikal. Kemarin lihat status teman, kata teman kampus, pertunjukan ini bagus banget. Dan cuma ada sekali saja di Kota Bahari. Makanya aku ingin banget pergi. Tapi hari ini aku... Kak Reno, aku tahu aku kurang wawasan, nggak bisa dibawa keluar. Kalau kau merasa aku bikin kau malu, aku bisa pergi dengan tenang. Nggak bakal mempersulitmu. Kau asal bicara apa? Mana mungkin kau bikin aku malu? Kita pergi nonton saja. Soal Laura, nanti ku suruh Radit yang mengantarnya pulang. Iya. Kali ini mengantarnya ke Klub Velvet memang agak keterlaluan. Waktu itu aku terbawa emosi, keputusan yang dibikin gak bisa ditarik lagi. Tapi kesan Radit pada Laura bagus. Pasti gak bakal sengaja mempersulit dia. Dia yang sudah terlalu lama hidup enak sampai lupa dulu mulai dari bawah dan berjuang sampai berhasil. Bukan salahku. Aku cuma lagi bantu dia mengenang kembali masa bekerja dulu, juga bantu dia bertobat sebelum terlambat. Jangan bikin kesalahan terus-menerus. Benar, memang itu. Ren, kenapa kok kelihatan nggak fokus gitu? Aku mandi dulu. Pak Reno, Villa kebakaran. Sekarang masih belum tahu Nona Laura ada di dalam atau enggak. Sylvia lagi ngapain? Sylvia, lagi ngapain? Reno minum kopi. Barusan nggak ada yang meneleponku kan? Nggak ada, aku nggak memperhatikannya. Jam segini seharusnya sudah sampai rumah. Bisa-bisanya nggak tahu meneleponku dulu. Reno, besok kita liburan ke resort kawasan hutan beberapa hari gimana? Resort kawasan hutan? Iya, di sana konsepnya mematikan ponsel,
menikmati hidup terpisah dari dunia luar 3 hari. Kita pergi coba ya. Putus kontak 3 hari. Urusan kantor gimana? Cuma 3 hari saja. Aku lihat belakangan kau kelihatan capek banget. Aku ingin kau bisa santai sebentar. Boleh? Ya? Laura, ada apa sama kau sebenarnya? Sudahlah, kali ini saja. Temani Sylvia 3 hari dulu. Nanti pulang baru urus masalah Laura. Baik. Baik. 3 hari ke depan aku ke resort kawasan hutan. Ada apa-apa, tunggu aku kembali baru hubungi. Senang enggak? Senang. Reno! Reno! Reno, aku bikin kau nggak senang ya. Enggak. Tapi 2 hari lalu kau baik-baik saja. Hari ini seharian kau nggak fokus. Masa iya? Iya. Laura, bukannya kau suka mengaturku? Bahkan ke acara minum-minum sama temen, kau juga mau ikut. Minum lebih dari segelas langsung dicegah. Kenapa sekarang malah jadi lapang dada gini? Reno. Hari ini, kita coba nonton film ini ya. Ini yang baru. Beda sama yang 2 hari lalu. Reno, hari ini aku capek banget. Kakak kelas kelihatan capek banget. Malam tidurnya nggak enak. Kenapa? Malam ngapain saja? Kakak kelas ini nggak kelihatan nggak sanggup Dari mana kau tahu aku sanggup atau enggak? karena aku bisa baca wajah. Kau bisa baca wajah? Hidung kakak kelas besar dan mansung. Kemampuannya kelihatan jelas kuat. Kenapa? Bisa mau coba? Reno, bukannya kau bilang Laura si wanita tua itu nggak kasih kau menyentuhnya? Kau paling suka yang kayak aku gini, bener kan? Iya, ada apa sebenarnya? Bukannya aku paling suka yang nggak kaku dan terbuka kayak Sylvia gini. Wanita kayak Laura selalu ingin jadi wanita tangguh. Kadang jelas-jelas aku lagi ingin, dia malah bilang capek banget dan menolakku. Sedangkan Sylvia bisa inisiatif mendekatiku, mencoba berbagai hal baru. Tapi, jelas-jelas beberapa hari ini aku senang banget, tapi kenapa tiba-tiba rasanya jadi hambar ya? Reno, Sudah lama nggak pulang, aku harus pulang sebentar. Kak Reno! Kak Reno! Aku bakal kasih tahu pelayan buat menjagamu. Laura, kau terus saja menghantuiku. Pak Reno, villa atas nama Anda di Teluk Bening kebakaran. Kami lagi periksa total kerugiannya. Perlu konfirmasi perihal ganti ruginya. Kebakaran? Kapan kejadiannya? Kebakaran? Kapan kejadiannya? 3 hari yang lalu. Anda nggak bisa dihubungi sama sekali. Anda lihat. Orangnya? Gimana keadaan orang di dalam? Pak Reno, jangan emosi dulu. Tim pemadam sudah konfirmasi. Waktu kebakaran nggak ada orang di dalam. Terus kemana orang di dalam? Sekarang dia ada di mana? Orangnya, soal ini nggak ada kabar dari tim pemadam. Menurut kabar yang kami dapat, villa ini sepertinya dibakar sendiri sama Nona Laura. Apa katamu?
Pak Reno, karena villa ini atas nama Anda dan Nona Laura, soal tanggung jawab hukum bakal ada sedikit perdebatan. Sekarang keberadaan Nona Laura nggak jelas, kami masih perlu tanya beberapa hal pada Anda. Laura, beraninya kau membakar rumah kita? Beraninya kau menghilang tanpa jejak? Maaf, nomor yang Anda buat sementara nggak bisa dihubungi. Silakan coba beberapa saat lagi. Ini aku. Ada kejadian sebesar ini. Kenapa nggak kasih tahu aku? Buat apa aku menggajimu? Pak Reno, bukannya Anda yang bilang jangan mengusik Anda buat hal sepele kayak gini? Aku peringatkan kau. Ku beri kau batas waktu sampai malam ini buat cari tahu keberadaan Laura. Kalau enggak, besok bereskan barang-barangmu dan pergi. Dengar enggak? Pak Reno, saat kejadian aku langsung pergi periksa. Semua CCTV di sekitar villa sudah dirusak. Aku juga kepikiran buat periksa CCTV yang ada di jalanan sekitar, tapi tetap nggak ada hasilnya. Pak Reno, kayaknya kali ini Laura sudah putuskan buat benar-benar pergi. Tutup mulutmu. Dia nggak bakal pergi. Dia nggak bakal pergi. Mana mungkin dia pergi? Jelas-jelas dia begitu mencintai aku. Saking cintanya sampai ku permalukan. Aku kurung di kamar jenazah pun nggak melawan. Saking cintanya sampai lapisan dinding yang dipesan khusus di kamar dipenuhi sama foto kami berdua. Laura, beraninya kau menghilang gitu saja? Dia pasti lagi menungguku. Dia pasti sembunyi di suatu tempat menungguku mencarinya. Menungguku memberi dia kesempatan kuat menjelaskan. Laura, kalau memang gitu, kuwujudkan keinginanmu. Semua ini serahkan pada perusahaan renovasi saja. Ngapain repot-repot mengerjakannya sendiri? Tempat ini nanti bakal jadi rumah kita. Aku ingin mengerjakannya sendiri. Kenapa bisa gitu? Coba lihat, di sini ada halaman kecil. Kelak aku ingin menanam seluruh halamannya sama bunga begonia. Kau suka bunga begonia? Iya, aku paling suka bunga begonia. Kau tahu nggak? Waktu kita kecil, di halaman belakang panti asuhan harapan ada sebatang pohon begonia. Waktu itu aku bahkan mencuri buahnya buat dimakan. Laura, ini bunga begonia kesukaanmu. Kenapa kau? Neno, aku nggak suka bunga begonia ini. Kita tanam yang lain saja. Baik, kita tanam saja apa yang kau suka. Kalau gitu, tanam bunga mawar saja. Bunga mawar? Baik, besok bakal kusuruh orang buat menanamnya. Nanti kalau Kak Laura lihat bunga begonia ini, apa dia bakal marah? Nggak usah pedulikan dia, yang penting kau senang. Nanti aku bakal kirim semua bunga begonia ini buat dia. Sudahlah, kalau sudah patah gini mending dibuang saja semuanya. Kalau Laura lihat kayaknya bakal semakin marah. Benar juga. Besok kusuruh Satya buat memotong lalu membuang semua ini, lalu tanam bunga mawar kesukaanmu. Baik. Laura, ini foto pernikahan kita. Semua foto ini kau pilih dengan sepenuh hati. Teganya kau. Laura. Aku salah, Laura. Reno, mulai sekarang ini bakal jadi rumah baru kita. Reno,
Coba lihat, gimana kalau kita tanam bunga begonia di sini, Reno? Coba lihat. Laura, desain villa pernikahan ini tata letak dan lanskapnya semua hasil kerja kerasmu. Tapi aku malah membiarkan Sylvia tinggal di sini. Bahkan membiarkan dia menginjak-injak semua hasil kerja kerasmu. Pak Reno, waktu itu aku coba menghubungi Anda, tapi belum sempat bicara, teleponnya sudah diputus. Terus Anda kirim pesan WhatsApp ini padaku. Hal sepele kayak gini kau urus saja sendiri, jangan ganggu aku. Jadi, jangan-jangan ada yang bertindak tanpa Sylvia, tadi ngapain? Barusan nggak ada yang menelepon, bukan? Enggak ada. Sylvia. Cari tahu sekarang. Cari tahu apa saja yang sudah dilakukan Sylvia tanpa sepengetahuanku. Cari tahu semuanya. Pak Reno, ini semua buktinya. Semua kejadian itu direncanakan oleh sekretaris Sylvia. Sudah sampai klub Velvet masih nggak tahu aturan. Biar ku ajari kau baik-baik. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Radit, siapa yang suruh kau menindas Laura? Memangnya kau nggak tahu dia itu pacarku? Pacarmu? Pak Reno. Aku belum pernah lihat ada orang yang bisa mengirim pacarnya ke tempat hiburan kayak gini. Memaksanya pakai pakaian seksi buat melayani pria lain. Apa katamu? Pak Reno, apa aku seharusnya memberimu pujian? Kau memang dermawan ya? Aku nggak paham apa yang kau katakan. Jelaskan padaku. Jelaskan padamu? Kurasa soal ini kau lebih paham dari aku. Aku cuma menyuruhmu beri dia pelajaran saja. Kau memberinya pelajaran, suruh orang tuang minuman pada pakaian seksinya, sekalian cuci rambut dia. Atau maksudmu membiarkan beberapa pria melakukan tindakan gak sopan pada dia? Oh iya. Beberapa hari ini aku nggak di sini. Kau pasti langsung bicara sama Pak Aldo kan? CEO Grup CH saja sudah kasih instruksi. Pantas saja lututnya sampai terluka parah. Bahkan harus dihukum berlutut semalaman. Karena membela diri sendiri. Aku sudah bilang beri dia pelajaran saja, bukan suruh kau mempermalukan dia. Sudah cukup. Aku lagi di klub Velvet, kau datang ke sini sebentar, kita bicara langsung. Sekalian, ada yang mau kau tunjukkan. Barang apa yang mau kau tunjukkan padaku? Santai saja. Waktu kau mengantar orang ke klub Velvet, aku kebetulan lagi dinas di luar kota. 2 hari nggak di tempat. Tempat hiburan ini sudah diambil alih sama wanita manipulatif di sisimu itu. Sylvia? Wanita manipulatif di sisimu itu memang berbakat memanfaatkan waktu kau emosi dan aku nggak di tempat. Dia bayar orang-orang buat bikin keributan, mempermalukan Laura. Dia bertahan sambil menahan sakit, menunggu kau menjemputnya. Selama 3 hari penuh, pada akhirnya kau tetap nggak muncul. Kau tetap ingkar janji. Waktu aku mengantar dia kembali ke villa, aku lihat nggak ada lagi perasaan buat kau di matanya. Aku langsung tahu kalian berdua sudah berakhir. Akhirnya malam itu dia membakar rumahnya. Reno, kesalahan yang muncul dari pihakku bakal ku bereskan satu persatu, tapi wanita manipulatif di sisimu itu, kusarankan kau awasi baik-baik. Karena dia sudah campur tangan sampai ke wilayahku, maka dia harus siap menerima konsekuensinya. Pak Reno,
Semua masalah Anda dan Sekretaris Laura adalah hasil rencana Sekretaris Sylvia. Semua bukti ada di sini. Kenapa? Oh, kasihan. Jangan sampai orangnya mati. Sisakan sedikit buat aku. Aku benar-benar nggak bisa menebakmu. Di sisimu ada Laura masih nggak cukup, malah harus melibatkan Sylvia. Sekarang sudah sesuai keinginanmu, tapi malah bikin aku repot gini. Kenapa? Sylvia berikutnya sudah muncul? Hentikan ucapanmu. Intinya, jangan menyiksanya sampai mati. Masih ada yang perlu ku selesaikan sama dia. Aku nggak bisa jamin itu. Reno, dulu aku setuju kau mengantar dia ke klub Velvet. Aku sudah melunasi semua utang budi aku padamu. Soal aku mau gimana mengurus Sylvia, kau nggak bisa atur. Aku tahu, dulu karena kau hampir kehilangan sebelah tanganmu. Makanya demi membalas utang budi ini, aku baru menyanggupi satu keinginanmu. Tapi nggak kusangka sama sekali, kau malah memakai kesempatan ini buat menghukum Laura. Kau nggak akan pernah tahu, menukar Laura buat seorang Sylvia, ini hal yang nggak sepadan sama sekali. Siapa kalian? Kalian mau ngapain? Ku beritahu. Nggak peduli kau siapa. Kalau kau berani sentuh sehelai saja rambutku, Reno nggak mungkin melepaskanmu. Reno, tolong aku. Reno, kau kenapa? Sylvia, siapa yang kasih kau keberanian? Reno, kau kenapa? Sylvia, siapa yang kasih kau keberanian? Ada apa? Apa ini tentang Kak Laura? Aku beneran nggak tahu. Hari itu dia membakar villa, aku beneran nggak tahu. Sylvia, kau sendiri sudah melakukan apa memangnya kau nggak tahu? Laura si wanita jelas. Kali ini, aku pasti mau bikin nama baiknya hancur. Suruh beberapa orang buat sambut dia. Jangan lupa rekam video. Tenang saja. Sekarang Reno cuma menuruti perkataanku. Walaupun Laura mati, dia juga nggak bakal peduli sama sekali. Enggak. Bukan gitu. Itu bukan aku. Itu hasil editan. Diam kau. Reno, dengarkan penjelasanku. Aku cuma ingin membantumu kasih Laura pelajaran, biar kedepannya dia menuruti perkataanmu. Benarkah? Tentu saja benar. Bukannya kau paling benci gayanya yang sok angkuh itu? Sekarang aku bikin dia jadi penurut kayak aku, gimana? Aku cuma ingin membantumu kasih Laura pelajaran, biar dia menuruti perkataanmu. Beneran, Reno. Aku bisa bikin dia jadi penurut kayak aku. Jadi, tipe yang paling kau sukai. Kau nggak tahu apa-apa. Sylvia, aku tanya kau, di rumah sakit yang sengaja dorong Laura jatuh dari tangga, itu kau, kan? Di acara minum-minum, yang sengaja menjatuhkan botol minumannya juga kau, kan? Terus kaum orang yang sudah meninggal itu Juga setelah kau tahu, lalu suruh aku berikan pada Laura, kan? Bukan. Terus yang bikin keributan di rumah orang tuamu? juga orang suruhanmu, kan? Bukan. Menutupi masalah di villa, diam-diam memakai ponselku buat telepon Satya, itu juga kau. Bukan gitu.
Reno, aku nggak gitu. Aku memang benar-benar buta sampai tertipu begitu lama oleh kau. Enggak. Reno, dengarkan penjelasanku. Aku enggak gitu. Aku beneran enggak gitu. Laura ditahan di klub Velvet selama 3 hari. Sekarang ku kembalikan 10 kali lipat padamu. Jangan lupa, apa yang pernah dia lakukan pada Laura, lipat gandakan semua untuk dia. Ini nggak perlu kau kasih tahu. Reno, aku tahu aku salah. Kumohon ampuni aku tahu aku salah. Kumohon ampuni aku. Sebulan lagi kembalikan padaku, asal masih hidup sudah cukup. Enggak. Kau jelas-jelas sangat mencintaiku. Sekarang kau cuma belum memahami perasaanmu. Sekarang aku benar-benar menyesal. Dibutakan selama itu oleh kau, salah mengira yang palsu itu berharga. Hutangku pada Laura. Aku bakal bayar satu persatu. Hutangmu pada Laura. Aku bakal tuntut satu persatu. Dimulai dari patahkan 10 jarinya dulu. Setelah jarinya sembuh nanti, ulangi 9 kali lagi. Gimana hasil pencarian di villa? Pak Reno, seluruh villa cuma tersisa abu, benar-benar nggak bisa menemukan apa-apa. Kalau rekaman CCTV, bukannya tim pemadam bilang bisa dipulihkan? Memang bisa dipulihkan, tapi entah kenapa selalu ada kendala, sampai sekarang belum berhasil dipulihkan. Aku memang pantas mati. Seharusnya aku sudah sadar dari dulu. 2 orang itu semuanya suka pada Laura. Kenapa aku bisa lupa soal ini? Halo, nomor yang Anda hubungi sedang dalam. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang. Angkat teleponnya. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang. Barusan aku mengirimkan 2 nama orang padamu. Sekarang cepat cari tahu di mana keberadaan mereka. Baik. Pak Reno, lokasi mereka nggak bisa dilacak, tapi 2 orang ini belakangan ada info penerbangan di sebuah pulau liburan di Merida. Penerbangan yang sama? Iya. Aku tahu. Sekarang juga pesankan penerbangan paling awal ke pulau itu buat aku. Harus cepat. Laura, tunggu aku. Aku bakal datang memohon maaf. Aku beneran gak sanggup minum lagi. Setidaknya minum sesuap lagi. Siapa juga yang pagi-pagi minum sup berminyak gini? Kau gimana? Laura nggak apa-apa kan? Bawa aku pergi, semakin cepat semakin baik. Sialan, dasar Reno brengsek. Biar ku ajar dia. Tunggu, sekarang kesehatan Laura paling penting. Kak Davin, kita pergi sekarang juga. Ayo jalan. Kau nggak tahu, waktu aku baru menjemputmu, aku benar-benar kaget. Siapa juga yang pagi-pagi minum sup berminyak gini? Kau nggak tahu, waktu aku baru menjemputmu, aku benar-benar kaget. Bukannya aku baik-baik saja? Jangan memperlakukan aku kayak panda gitu.
Sekarang kesehatanku sudah lumayan membaik. Kalian berdua beberapa hari ini bantu aku urus proses keluar rumah sakit saja. Nggak bisa. Dokter bilang cedera tanganmu itu terjadi berulang kali. Harus benar-benar dirawat, kalau nggak bakal ada efek jangka panjang. Semua gara-gara Reno si bajingan itu. Tutup mulutmu. Jangan sebut nama itu lagi. Jangan sebut nama itu lagi. Reaksi kalian berdua terlalu berlebihan. Kalau ingat apa yang dilakukan si bajingan itu, aku langsung merasa jijik. Kalau waktu itu nggak buru-buru membawamu pergi dari tempat penuh luka itu, aku pasti ke kantornya buat menghajar dia. Hasil terapi Laura belakangan lumayan bagus. Kondisi mentalnya susah payah bisa pulih. Jangan sampai dirusak oleh satu orang. Iya. Kak Laura, kalau ada apa-apa harus langsung bilang sama aku. Kalian gak usah mengkhawatirkanku lagi. Aku beneran gak selemah itu. Sebenarnya, walaupun dia dulu menyiksa aku segitunya, aku gak pernah kepikiran buat habis-habisan sama dia. Soalnya dia orang yang beneran pernah ku cintai. Karena pernah mencintainya, makanya sakit hati. Laura. Makanya buat aku dia cuma seseorang yang pernah hadir saja. Kalian nggak perlu sewas pada itu, sampai nama saja nggak berani sebut. Bukan nggak berani sebut, tapi demi kau, makanya kami membencinya. Sudah. Kak Laura belum pulih sepenuhnya. Sebaiknya bawa dia istirahat dulu. Ayo pergi. Aku nggak apa-apa. Ayo. Aku nyanyikan sebuah lagu ya, khusus buat kau. Lagumu itu terlalu jadul. Apa kau bilang? Aku bilang lagumu jadul. Laura. Kenapa kau kesini? Akhirnya aku menemukanmu. Laura, akhirnya aku menemukanmu. Kenapa kau kesini? Aku datang menjemputmu pulang. Pulang kemana? Ke sarang cinta kau sama Sylvia. Ku hajar kau! Reno, dasar kau bajingan. Lu gimana kau berjanji sama aku? Reno, Laura kami serahkan padamu. Reno, kalau kau nggak baik sama Kak Laura, aku jamin bakal jadi yang pertama buat menghajarmu. Tenang saja, aku pasti bakal selalu tulus pada Laura. Mengecewakan orang yang tulus padamu bakal menderita luar biasa. Kau bilang, kau bakal memperlakukan dia sebaik-baiknya. Kau juga bilang yang menyia-nyiakan ketulusan bakal menderita luar biasa. Kau bahkan bilang, karena Laura terlalu dekat sama kami, kau merasa tertekan. Kami menuruti ucapanmu, pindah ke rumah yang paling jauh. Terus akhirnya kau malah berani selingkuh. Kau tahu nggak Laura sudah mengandung anakmu? Anak aku dari mana? Kau tahu nggak Laura sudah mengandung anakmu? Anak aku dari mana? Kau bilang itu anakku. Kau masih pura-pura bodoh. Reno, ku hamil. Laura, kau membohongiku? Bukan gitu. Laura, tak kusangka moralmu segitu parahnya sampai pakai anak buat berbohong. Bukan gitu, sebenarnya itu... Laura, anak kita. Aku ingin bicara sama dia. Sudah nggak sempat. Di malam waktu kau mengurung aku di kamar jenazah, dia sudah berhenti bernapas. Nggak mungkin. Di malam waktu kau mengurung aku di kamar jenazah, dia sudah berhenti bernapas. Nggak mungkin. Laura, maaf. Aku beneran nggak mau. Reno, akui saja. Hatimu sudah lama nggak peduli sama aku lagi. Mana mungkin kau nggak sadar? Nggak peduli gimana pun aku berpura-pura di luar sana, aku nggak pernah sekalipun berbohong padamu. Reno, aku malah merasa lega. Kalau nggak ada kejadian penculikan di malam itu,
Mungkin sampai sekarang aku masih nggak tahu apa-apa. Kalau dihitung-hitung, sekarang juga sudah hampir tiba di hari pernikahan kita. Laura, aku salahnya kelewatan. Aku mohon padamu, aku mohon berikan aku satu kesempatan lagi. Aku pasti nggak bakal bikin kau tersakiti sedikit pun lagi. Gimana, Laura, anak kita pasti masih bisa punya anak, benar kan? Masih bisa punya lagi. Kau masih ingin Laura melahirkan anak buat kau? Jangan mimpi siang bolong. Laura, aku mohon padamu, percaya padaku sekali lagi ya, sekali saja lagi. Percaya padamu sekali lagi. Terus dikurung di kamar jenazah lagi buat introspeksi. Laura, aku mohon padamu, percaya padaku sekali lagi ya, sekali saja lagi. Percaya padamu sekali lagi. Terus dikurung di kamar jenazah lagi buat introspeksi. Reno, di malam kau mengurungku di kamar jenazah. Kau lagi ngapain? Apa kau pernah kepikiran tentang aku? Aku bisa menjelaskannya. Kalau aku tahu kau hamil, aku pasti nggak bakal melakukan hal kayak gitu. Cukup. Kita sudahi saja semua ini. Nggak mau, aku nggak mau. Laura, aku mengambilnya kembali dari petugas kebersihan. Laura, aku berikan nyawaku padamu, aku berikan perusahaan padamu, aku berikan semuanya padamu. Aku cuma mohon, berikan aku satu kesempatan lagi ya. Jangan, Laura. Jangan. jangan, 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 jangan. Reno, ada hal-hal yang kalau sudah hilang nggak bisa kembali. Kau masih ingat apa yang pernah kukatakan padamu? Cinta bukan dilihat pakai mata, tapi dirasakan pakai hati. Tapi sekarang, hatimu sudah lama diambil orang. Laura, aku pasti bakal menemukan semuanya kembali. Baik itu cincin atau kepercayaan, cepat atau lambat bakal kutemukan semuanya. Reno, kau gila ya? Ini lantai 26. Reno, kau gila ya? Ini lantai 26. Lepaskan aku! Lepaskan! Aku mau mencari cincin itu kembali. Kalaupun kau menemukan cincinnya, terus bisa gimana? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Biarkan aku ke bawah. Reno, kau tahu nggak arti barang sama orang beda? Apalagi di bawah seluas itu, kau nggak mungkin bisa menemukannya. Mau itu barang atau orang. Laura, apa benar setelah aku menemukan cincin itu, kau bakal setuju memberiku satu kesempatan lagi? Reno, buat apa kayak gitu? Buat apa membohongi dirimu sendiri? Lepaskan aku, dengar nggak? Lepaskan! Ari, tarik dia ke atas. Jangan sampai dia mati di sini. Mending biarkan saja dia mati. Lepaskan! Lepaskan aku! Jangan bodoh! Kau mau mati, jangan bawa-bawa Laura. Jangan bertingkah lagi. Laura, aku serius. Aku pasti bakal menemukannya. Sekalipun kau menemukan cincin itu, terus kenapa? Hatimu, hatiku nggak bakal bisa ditemukan lagi. Aku pasti bakal menemukannya. Si bajingan itu larinya cepet juga. Orang ini otaknya memang nggak beres. Beneran turun ke bawah mencarinya. Laura, nggak apa-apa kan? Setelah masalah ini selesai, gimana kalau tinggal di tempatku sementara? Iya. Lagian sekarang kita nggak di dalam negeri. Kapan kau ingin kembali? Bisa main ke tempatku beberapa hari juga. Jangan memikirkan hal yang bikin resah lagi. Kau tinggal di sini saja, jangan pikirkan Reno lagi. Laura. Coba lihat. Sudah ketemu. Ini takdir. Takdir mau kita bersama, Laura.
Kau lihat baik-baik, apa itu cincinmu? Gak mungkin. Oh benar, ini memang takdir. Takdir mau kita nggak pernah ketemu selamanya. Gak mungkin. Ini jelas-jelas cincinku yang hilang itu. Ini jelas-jelas cincin yang kupakai buat melamar Laura. Kenapa bisa gini? Baik, sudah sampai ya? Nggak mungkin. Reno, jangan buang-buang tenaga lagi. Cukup sampai sini saja. Sudah kehilangan baru mau menghargai? Apa gunanya? Itu akibat ulahmu sendiri. Laura, helikopter sudah berhenti di landasan. Kak Laura nggak usah mempedulikannya lagi. Ayo kita pergi. Ayo pergi. Laura! Aku pasti bakal menemukannya. Laura! Aku bakal mencintaimu seumur hidup. Aku pasti bakal menemukannya. Laura, aku bakal mencintaimu seumur hidup. Kali ini mampir main ke tempat Kak Davin, rasanya kayak kembali ke masa kecil. Iya, rindu banget sama masa-masa kita bersama di Panti Asuhan Harapan. Cuma Kak Laura mau buru-buru pulang. Kalau enggak masih bisa menginap sekali lagi. Menginap sekali lagi? Masalah dalam negeri nggak mau diurus lagi? Ngapain mengurus masalah sepele gitu? Aku masih ada urusan yang perlu dibereskan. Nona Laura, orang tua Sylvia lagi buka siaran langsung memohon Anda berbaik hati. Boleh tahu apa tanggapan Anda mengenai soal ini? Di internet beredar kabar, Anda pacaran sama beberapa orang sekaligus. Apa itu benar? Apa benar kayak yang dibilang Nona Sylvia? Anda sengaja membujuk beberapa wanita buat punya hubungan sama Reno. Selain itu, di saat Reno diopname di rumah sakit, tetap memenuhi kebutuhan pribadinya. Mundur kalian semua! Tutup mulut kalian! Nona Laura, tolong lepaskan putriku. Tolong selamatkan putriku. Aku mohon, tolong selamatkan putriku. Dia sudah disiksa sampai menderita banget. Tolong lepaskan dia. Dia sudah disiksa sampai menderita banget. Nona Laura, aku beneran nggak tahu kau sama Pak Reno pacaran. Dulu Pak Reno sendiri yang datang mencariku, dia bilang dia masih lajang. Selain itu, bukannya kau juga menyetujui aku ikut dinas sama Pak Reno? Di waktu itu dia mabuk. Setelah acara minum-minum, aku nggak tenang kalau dia sendirian, makanya tinggal buat menjaganya. Terus dia sama aku bersumpah aku bukan sengaja mau gitu. Aku beneran. Cara bicaranya memang pintar. Kayaknya menyewa tim bikin skenario, menghabiskan banyak uang juga. Tuan, apakah Anda model pria yang beberapa hari ini bersama Nona Laura? Terus yang lain kemana? Nona Laura, Anda terang-terangan bawa model pria pulang. Apakah demi memancing reaksi Reno? Anda terang-terangan bawa model pria pulang. Apakah demi memancing reaksi Reno? Wartawan ini, makan boleh sembarangan, bicara nggak boleh. Sebagai orang media, seenaknya merusak reputasiku, menyerang temanku. Apa perusahaan kalian kekurangan gugatan buat diurus? Apa perlu kukirimkan surat somasi? Siapa bilang aku asal bicara? Terus aku kenapa memangnya? Soal aku mencari model pria? Atau soal Reno menyiksa Sylvia? Siapa yang bilang padamu? Sylvia, ya? Periksa aktivitas Sylvia belakangan ini. Permisi Nona Laura, apa Anda mengaku melakukan balas dendam pada Nona Sylvia? Katanya Anda di luar negeri tinggal bersama banyak pria. Apa ini juga bagian dari permainan Anda sama Pak Reno? Sylvia, aku tahu kau lagi menonton ini. Aku salut sama keberanianmu. Tapi aku juga ingin tahu, siapa yang suruh kau memutarbalikkan fakta? Oke, gini sekarang berarti sudah jelas mau berseteru sama Reno.
Bukannya kau bilang nggak peduli dia melakukan apa padamu, bahkan kalau dia membunuhmu sekalipun, kau juga rela. Kenapa secepat ini sudah nggak cinta lagi? Atau jangan-jangan kau sudah menjalin hubungan sama orang lain? Bukannya kau bilang nggak peduli dia melakukan apa padamu, bahkan kalau dia membunuhmu sekalipun, kau juga rela. Kenapa secepat ini sudah nggak cinta lagi? Atau jangan-jangan kau sudah menjalin hubungan sama orang lain? Siapa yang mengajarimu main kayak gitu? Kalau tebakanku benar, kayaknya hal kotor yang kau lakukan sudah ketahuan oleh Reno ya? Kau sadar posisimu di hati Reno nggak cukup buat dia memaafkanmu, malah bikin dia balas dendam padamu. Makanya kau jadi putus asa. Biar ku tebak, menurut karakter Reno, jarimu juga seharusnya sudah menderita ya. Mau nggak angkat tanganmu biar penonton siaran langsung bisa lihat juga? Bos. Nggak peduli siapa yang mengajarimu, mending kau suruh dia simpan niatnya buat mengusik grup CH. Walaupun aku sudah mengundurkan diri, tapi itu perusahaan yang kubangun dari nol. Siapa mau pakai tangan orang lain menyerang tangan siapa yang bakal kupotong? Jadi Nona Laura, Anda sudah memastikan bakal turun tangan pada Nona Sylvia? Kalau aku beneran turun tangan, sekarang dia seharusnya sudah di kamar jenazah, bukannya pura-pura jadi korban di sini. Pak Reno sudah tiba. Jadi Nona Laura, Anda sudah memastikan bakal turun tangan pada Nona Sylvia? Kalau aku beneran turun tangan, sekarang dia seharusnya sudah di kamar jenazah, bukannya pura-pura jadi korban di sini. Pak Reno sudah tiba. Ayo, antar kau pulang. Kenapa? Sekarang kau sudah jatuh sampai mengurus hal kecil gini saja nggak bisa lagi. Tanpa Kak Laura, aku nggak bisa apa-apa. Sudah kuduga, Reno, ternyata kau memakai cara kayak gini buat memaksaku kembali. Di saat aku paling mencintai kau, kau menghinaku seenaknya, menyiksaku. Begitu aku sudah benar-benar melepaskanmu, kau malah merusak jerih payahku, mencoba mendapatkanku kembali. Reno, sebenarnya kau anggap apa aku ini? Reno, kayaknya kita memang nggak bisa berpisah baik-baik. Karena kalian mau tahu kebenaran, aku tunjukkan saja. Karena kalian mau tahu kebenaran, aku tunjukkan saja. Kalian dengarkan baik-baik, sekalian biar kalian paham, sebagai media, apa yang paling penting. Kalau rekaman suara nggak cukup, aku masih punya video. Dari awal sampai akhir, aku korban yang bodoh banget itu. Laura! Ini bukti video Sylvia membayar orang buat menghina kau di Club Velvet. Kau simpan saja. Satpam dan manajer yang menindasmu sudah kupecat semua. Video ini anggap saja sebagai sedikit ganti rugi dari aku. Bukannya kau selalu iri status sekretaris utamanya yang selalu menekanmu? Sekarang dia sudah dicampakkan Reno, sampai dikirim ke tempat kayak Club Velvet ini. Masa kau nggak mau manfaatkan kesempatan buat menjatuhkannya? Serius? Buat apa aku membohongimu? Anggap saja demi aku, biar dia direndahkan habis-habisan. Kalau berhasil, aku berikan kau segini. Dua bajingan, biar ku ungkap identitas mereka sekarang. Davin, sebentar. Dengan video yang dikirim Radit buat aku, ditambah rekaman CCTV yang berhasil kau retas dari kamar jenazah, aku sudah punya cukup bukti buat bikin nama baik Reno sama Sylvia hancur. Apa rencanamu? Aku belum kepikiran. Untuk sementara aku belum ingin kayak gitu. Laura, kau ini terlalu baik. Jangan coba-coba klarifikasi atau membantah gosip itu. Saat jamuan tahunan perusahaan, di depan karyawan dan media, kau harus beri restu buat aku sama Sylvia. Nggak usah pura-pura kasihan. Kau kayak gitu, cuman bikin aku muak. Laura, aku pantas mati. Aku memang pantas mati.
Reno, apa gunanya kau bicara begitu? Perbuatan kalian sudah termasuk dalam percobaan pembunuhan dan sengaja melukai. Introspeksi saja di dalam penjara. Aku sudah lapor polisi barusan. Laura, ayo pergi. Oh iya, Reno. Aku lupa bilang satu hal. Penculik waktu itu adalah suruhannya Sylvia. Reno. Pak Reno, kau datang tepat waktu. Ayo main dulu. Aturannya sederhana. Angka genap, ku lepaskan tunanganmu. Angka ganjil, ku lepaskan gadis imut ini. Ayo. Sylvia! Kau ngapain, Sylvia? Kalian ngapain? Kalian mau ngapain? Ibu. Putriku. Gimana ini? Lepaskan aku, Sylvia! Kau ngapain, Sylvia? Kalian ngapain? Mau. Putriku. Gimana ini? Lepaskan aku, Sylvia! Benar. Setelah diselidiki, dalang dibalik kejadian kali ini adalah pesaing grup CH. Dengan kata lain, inti krisis sebenarnya itu perang bisnis. Kira-kira gitu. Untung saja kebenaran terungkap. Krisis sudah teratasi. Masyarakat pasti bisa menilai. Dengar-dengar saat krisis kali ini, Sekretaris Laura memimpin grup CH buat mengakuisisi perusahaan lawan sampai mereka nggak bisa bangkit lagi. Kabarnya sudah bangkrut. Para pemegang saham mengusulkan Anda jadi CEO baru. Sekretaris Laura, ada rencana apa? Sudah kutolak. Boleh tahu apa alasannya? Nggak ada kenapa-kenapa. Aku cuma nggak mau bekerja buat orang lain lagi. Aku mau mulai usaha sendiri. Kak Laura! Kak Laura! Kenapa kalian kemari? Semua orang tahu kita buka perusahaan, jadi datang mendukungmu. Kak Laura, akhirnya hari yang dinantikan tiba juga. Terima kasih atas dukungannya. Aku sambut kalian dengan tangan terbuka. Cuma kau saja yang masih menungguku di sini. Makasih. Oh iya, sekarang gimana keadaannya? Sejak Anda masuk penjara, perusahaan nggak sebaik dulu. Kak Laura buka perusahaan sendiri, terus bawa pergi banyak karyawan lama dan pemegang saham. Grup CH yang sekarang sudah tersisihkan sampai harus terus mengurangi bisnis baru, bisa tetap bertahan. Gimana kabar perusahaan baru Kak Laura? Hebat banget. Dalam setahun sudah tercatat jadi 50 besar di bursa, sekarang lagi naik daun. Sudah kuduga bakal gini. Tapi Pak Reno, sebagian besar bisnis dan aset kita sudah pindah ke perusahaan Kak Laura. Sekarang Anda sudah keluar, apa mau coba direbut? Nggak apa-apa, yang penting Laura bahagia. Oh iya, Sylvia sudah bebas. Iya, dihitung-hitung. Sekarang seharusnya sudah bebas. Reno, aku tahu aku salah. Kumohon ampuni aku. Aku tahu aku salah. Kumohon ampuni aku. Sekarang aku benar-benar menyesal dibutakan selama itu oleh kau, menganggap sampah sebagai mutiara. Utangku pada Laura, aku bakal bayar satu persatu. Utangmu pada Laura, aku bakal tuntut satu persatu. Bagus kalau gitu. Sudah setahun nggak ketemu, aku lumayan merindukannya. Buka pintunya! Ayah, ibu, aku Sylvia. Aku sudah bebas. Buka pintunya! Pengemis dari mana ini? Kau gila ya? Siapa kau? Kenapa bisa ada di rumahku? Di mana orang tuaku? Aku mana tahu orang tuamu di mana. Lagian kau lihat baik-baik, ini rumahku. Kau sembarangan. Ini jelas-jelas rumahku. Minggir kau. Aku mau masuk. Ayah, ibu, aku pulang. Kau gila ya? Sakit jiwa. Ayah,
Gini Sylvia, kan keluargamu sudah lama nggak tinggal di sini. Orang tuamu sudah pindah setahun lebih. Mereka kemana? Mereka nggak titip surat padamu buat aku. Nggak ada. Kenapa bisa gini? Laura, aku benci kau. Aku benci padamu. Reno! Kak Reno! Kau datang buat menjemput aku pulang, kan? Sudah kuduga kau nggak mungkin membiarkanku gitu saja. Naik mobil dulu. Kak Reno, buat apa membawaku kemari? Mulai sekarang, kau tinggal saja di sini sampai mati. Enggak. Kau nggak boleh kayak gini padaku. Kau nggak boleh kayak gini padaku. Reno, kau kira memperlakukan aku kayak gini, lalu Laura bakal memaafkanmu? Dulu dia ditindas separah itu, bukankah karena dia mencintaimu? Percaya padaku kakak sayang, aku pasti bisa bikin kau bahagia. Biar ku bantu, ayo pergi. Reno dan Laura menyisakan cinta abadi. Laura, CH itu hadiah dari aku buat kau. Mulai sekarang jadi sekretaris utamaku ya. Kita sama-sama bikin grup CH jadi semakin besar dan sukses. Mati demi cinta, jadi hantu juga tetap keren. Laura, aku rela jadi pengagummu seumur hidupku. Reno. Tapi kehidupan selanjutnya saja. Di hari pernikahan nanti harus memainkan lagu pernikahan impian itu. Lepaskan. Kalau memang nggak tahu aturan, belajar saja di Club Velvet. Reno! Kakak sayang, aku salah. Ini serahkan saja pada perusahaan renovasi. Ngapain repot-repot sendiri? Ini bakal jadi rumah kita nanti. Aku ingin mengerjakannya sendiri. Bawa dia ke kamar jenazah. Reno! Senang nggak? Senang. Tidak. 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 Kak Laura, aku mau. Kak Laura, aku mau. Kakak sayang, belikanlah burung bangau kertasnya padaku. Kau asal bicara apa? Aku nggak asal bicara. Kakak sayang, aku pasti bakal menikahimu. Kenapa? Kau mau coba? Wanita kayak Laura, kalau sudah nggak cinta lagi, baginya kau itu cuma sampah. Kau cuma sampah.
wanita kayak Laura, kalau sudah nggak cinta, baginya kau itu cuma sampah. Kau cuma sampah. Benar juga, orang yang tegas dan menawan kayak dia cuma karena mencintaiku, baru kelihatan sisi lemahnya. Dia nggak mungkin jalan mundur. Enak banget. Laura, aku pasti bakal bikin kau bahagia. Seumur hidup jadi pengagummu, Laura. Kakak sayang percaya padaku. Aku pasti bakal bikin kau bahagia. Biar ku bantu. Ini bakal jadi rumah kita nanti. Kelak aku bakal berusaha buat cari uang. Kak Laura, kau kenapa? Nggak apa-apa. Ayo masuk.